Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menggunakan tata kebaktian Minggu Trinitatis, minggu pertama setelah Pentakosta, dengan tema, dengan kuasa Tuhan jadi kabar baik. Selamat beribadah untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Allah yang maha baik. Marilah kita memuliakan Allah yang maha baik. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama bernyanyi lagu pembukaan dari NKB 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian minggu ini terjadi oleh karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang kepada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih, karunia, dan damai sejahteranya menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing pada kebaktian minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Demikian sabda Tuhan. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Jemaat dikasihi Tuhan, dengan hati yang bersukacita karena kebaikan Tuhan, marilah kita bersyukur di dalam doa. Kita awali dengan doa syukur secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami, baik sebagai pribadi, bagian dari keluarga maupun persekutuan di tempat ini. Kami bersyukur untuk perjumpaan dengan sesama yang membentuk hidup kami menjadi bermakna. Ya Allah yang menuntun kami di dalam Roh Kudus,
Kami juga bersyukur atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, baik dalam peristiwa yang menyenangkan, tawa maupun tangis, maupun kemujuran. Kami bersyukur karena di dalam suka dan duka, kami menemukan arti kehadiran-Mu yang menguatkan perjalanan hidup beriman kami. Terimalah syukur kami ya Allah, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini harus kita akui, kita tidak dapat melakukan kebaikan secara terus-menerus. Ada kalanya kita jatuh di dalam dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada kalanya kita tidak mampu untuk mengasihi Allah dan sesama. Hanya kepada Tuhan saja kita dapat datang dan memohon pengampunan, sebab Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus adalah kasih adanya. Apabila kita mengakui segala kesalahan kita, Dia akan menyambut kita dengan tangan terbuka, seperti seorang bapa yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami gagal melakukan perintah-Mu bagi kebaikan hidup kami. Oleh karena itu, kami mohon kepada-Mu,
Ampunilah dosa kami, kasihanilah kami ya Tuhan, seturut dengan kasih setiamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita seperti tertulis dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku ketika insafku jemas, sekarang ku lega. Syukur Bapa, ku telah lepas berkat di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Pegang erat dan amanku bangku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera. Karena itu, Dia memberikan kepada kita kebenaran firman-Nya, kebenaran yang menuntun kepada hidup yang bermakna. Ini, dengarlah firman Allah yang menuntun kita dalam menjalani hidup baru seperti tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 9 hingga 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan.
Mari kita bersama-sama bersatu diri di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kami sungguh yakini akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menuntun kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu ya Bapa, karuniakan kami hikmat melalui Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan keraguan-raguan, merasakan ketidakyakinan? Saya juga pernah. Namun memang ada orang juga yang mengungkapkan keraguan-raguan, ketidakyakinan justru membuat bisa jadi hasil akhir dari suatu hal buruk gitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu ya jangan ragu-ragu gitu ya. Kalau melakukan sesuatu harus yakin. Namun kadang kan keraguan-raguan itu timbul karena kekhawatiran, karena pengenalan yang mungkin tidak dalam ataupun pengetahuan yang tidak dalam, sehingga orang jadi ragu-ragu karena segala sesuatu yang dihadapinya itu masih samar, sehingga ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan ini juga yang dialami oleh murid Kristus. Keraguan-raguan ini juga yang dialami oleh orang-orang terdekat Yesus justru. Ketika ini murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus bangkit, diungkapkan di bagian bacaan yang kita baca, 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan di sini diungkapkan bahwa murid-murid itu udah melihat gitu ya. Udah melihat Yesus, sudah melihat langsung gitu ya. Beda dengan kita. Kalau kita kan tidak pernah ya melihat Tuhan Yesus secara langsung. Namun murid-murid itu sudah melihat Yesus secara langsung, tapi di sini diungkapkan mereka menyembahnya. Namun di sini diungkapkan tapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi pertanyaannya tentunya apa yang membuat mereka ragu-ragu? Wong Tuhan Yesus sudah ada di depan mereka gitu ya.
Tuhan Yesus sudah ada di hadapan mereka, apa yang membuat mereka ragu-ragu? Bisa jadi, Bapak Ibu Saudara, murid-murid belum memahami secara utuh siapa Yesus. Murid-murid belum memahami benar-benar siapakah orang yang di hadapannya. Sehingga dalam kondisi ragu-ragu itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan. Tuhan Yesus justru mendekat. Jadi muridnya ragu-ragu, Tuhan Yesus tidak diam saja, gitu ya. Tapi di tengah keraguan-raguan yang dialami oleh murid-murid Yesus, Tuhan Yesus justru berinisiatif untuk mendekat, memberikan sebuah pemahaman yang baru, memberikan penguatan, peneguhan, bahkan menjelaskan siapa dirinya. Jika di sini diungkapkan di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini kan mau menggambarkan, khususnya buat orang yang ragu-ragu pada saat itu, bahwa momentum kebangkitan Kristus pada saat itu juga mengungkapkan bahwa Yesus yang bangkit ini mau mengungkapkan di dalam diri Yesus ini ada kuasa. Yesus diberikan kuasa, segala sesuatu yang di surga dan di bumi ada di dalam tangannya. Jadi murid-murid diajak, diberikan pemahaman bahwa selama ini yang mungkin belum penuh pengetahuannya, belum penuh wawasannya, belum dalam, Yesus berinisiatif untuk menjelaskan supaya tidak ragu-ragu. Dijelaskannya lah bahwa momentum bahkan kebangkitan menyatakan Kristus memiliki kuasa atas sorga dan ungkapan penegasan itu juga mau menggambarkan, janganlah engkau ragu-ragu, janganlah engkau khawatir, toh aku yang punya segalanya. Ini mau menggambarkan itu juga. Janganlah takut, yakin dong bahwa akulah yang berkuasa atas segalanya. Bahkan dalam peristiwa kebangkitan pada saat itu juga menyatakan hal tentang kuasa Yesus atas sorga dan bumi, bahkan atas maut. Diungkapkanlah itu untuk menegaskan, untuk meneguhkan, memberikan kekuatan bagi murid-murid yang notabene di situ mereka melihat loh secara langsung, gitu ya. Tapi masih ada ragu-ragu. Gitu ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus memberikan penguatan, Tuhan Yesus memberikan peneguhan, Tuhan Yesus menyemangati, bahkan meyakinkan para murid diberikanlah tugas pisah. Memang ini yang seringkali diungkapkan juga sebagai amanat agung, gitu ya. Diungkapkanlah gitu kan, murid-murid, pergilah, gitu ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi ada 3 di sini ya. Dimulai dengan upaya, pergilah gitu ya. Ada usaha, pergi gitu ya. Berusahalah, gitu, berupayalah gitu ya. Yang pertama, menjadikan murid, pemuritan. Kemudian baptis. Dan yang ketiga adalah pengajaran. Ada 3 hal yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk murid-murid lakukan. Nah, kita perlu memahami dalam apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sampaikan ini. Ketika bicara pemuritan, maka kita diajak untuk melihat relasi murid dengan guru sebenarnya. Ketika di sini diungkapkan, jadikanlah semua bangsa murid. Murid ini tentunya belajar kepada guru. Murid pasti akan mengikuti gurunya. Murid pasti akan meneladani gurunya. Berarti sebenarnya ketika di sini diungkapkan jadikanlah semua bangsa muridku,
diharapkan bahwa murid-murid yang pada saat itu sudah jadi murid Tuhan Yesus bisa menyampaikan, bisa menginspirasi, bisa menjadi motivator agar orang lain melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pada intinya kan sebenarnya pemuritan itu. Bagaimana seorang murid bisa melakukan, bisa belajar dari apa yang diberikan dan dilakukan oleh gurunya. Maka murid-murid Kristus pada saat itu diharapkan juga bisa menginspirasi orang lain. Selain tentunya mereka juga harus melakukan hal yang sama sebelum mengajak menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama ataupun melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Misalnya bicara terkait dengan Tuhan Yesus melakukan pengorbanan. Tindakan pengorbanannya luar biasa untuk menunjukkan cinta kasihnya yang tanpa syarat itu. Ya berarti kan murid harus melakukan sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bicara berkorban di tengah ataupun sebagai wujud cinta kasih. Maka diharapkan yang lain pun bisa melakukan menghayati dengan dasar bahwa Tuhan Yesus memberikan pengorbanannya sebagai wujud cinta kasih yang diberikan kepada manusia. Maka murid-murid diajak untuk melakukan yang sama. Bahkan menginspirasi orang lain untuk bisa menyatakan cinta kasihnya. Bahkan dalam sikap-sikap rela berkorban, cinta kasih itu tentunya penuh pengorbanan, harus berkorban. Maka diharapkan orang lain ataupun murid-murid bisa menginspirasi orang lain melakukan, meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua bicara baptisan. Tentu Bapak Ibu Saudara, bicara baptisan ini menjadi sakramen, ya. Dan materai tanda yang seorang menghayati, seseorang mengakui anugerah keselamatan dari Tuhan, bahkan terhisap ya, dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Kristus. Namun kita perlu lihat juga makna baptisan. Bahwa baptisan bukan saja tanda ataupun materai bagaimana kasih karunia Allah, tapi juga baptisan ini bicara juga terkait dengan pertobatan. Dan pertobatan ini terkait dengan bagaimana seseorang untuk bisa berupaya meninggalkan kehidupan yang lama, menjalani kehidupan yang baru. Tentunya seturut dengan kehendak. Maka ketika diberikan tugas ini, maka diharapkan seseorang ataupun murid-murid Kristus pada saat itu juga bisa menghayati pengampunan yang Tuhan beri. Jadi bicara pengampunan, bahwa pengampunan Allah tersedia bagi manusia. Bahwa Allah senantiasa memberikan rahmat, ya, cinta kasihnya yang luar biasa, dan responnya adalah pertobatan. Nanti itu akan selanjutnya akan tersimbolkan, terwujudkan melalui baptisan. Namun justru yang terpenting bukan masalah tanda simbolnya itu, tapi justru adalah bagaimana seseorang bisa menghayati pengampunan dari Allah dan juga kehidupan dalam pertobatan. Dan itu yang harus diwartakan murid-murid Kristus pada banyak orang. Bahwa ya, bergembiralah, bersukacitalah, ya. Tuhan mengampuni kita loh. Tuhan senantiasa memberikan rahmatnya bagi kita loh. Maka bertobat. Hayatilah rahmat Tuhan yang luar biasa. Itu yang harus disampaikan. Juga bicara terkait dengan pengajaran. Dalam proses untuk bisa melakukan kehendak Tuhan,
dalam proses untuk bisa meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan, tentunya seseorang harus belajar, harus senantiasa diberitahu, dididik dalam pengajaran-pengajaran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka itulah yang seharusnya bisa dilakukan. Ketika Tuhan Yesus mengajar untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, kan tidak melihat latar belakangnya apa gitu ya. Mau dia agamanya beda, status sosialnya beda, namun ketika Tuhan mengajarkan kasihilah mereka, ya udah kasihilah, mengasihi tanpa tendensi apapun misalnya. Jangan sampai juga ya ada hal-hal yang justru kasihnya dengan syarat gitu. Nah, maka murid-murid pada saat itu diharapkan bisa mewujud nyatakan itu, diberikan tugas untuk mewartakan itu, bahwa oh Tuhan Yesus mengajarkan ini, maka inilah yang disampaikan. Dan di tengah keraguan-raguan yang ada, sekali lagi Tuhan Yesus di awal tadi mengungkapkan sebuah penegasan, menyatakan siapa sebenarnya dirinya, dan ditutup dengan kalimat di ayat 20 yang juga semakin memberikan kekuatan bagi murid-murid. Ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini pun sebenarnya menjadi jawaban atas keraguan-raguan yang dialami murid-murid. Sudah diberikan pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah sang empunya kuasa di sorga dan bumi. Ditambah lagi sebuah pernyataan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kapanpun juga. Penyertaannya itu ya dalam wujud untuk bisa melakukan kehendak Bapa tadi. Bagaimana seorang murid bisa menginspirasi orang lain juga untuk bisa menjadi murid. Bagaimana murid Kristus juga bisa menyampaikan pengampunan dari Allah dan juga pertobatan. Bagaimana murid juga senantiasa bisa mengajarkan, menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga inilah kabar baik itu yang diungkapkan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diungkapkan Tuhan Yesus pada saat itu, ya kondisi zaman pada saat ini juga harus tetap kita lakukan karena kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Namun tentunya bisa jadi ada pertanyaan, ada kegelisahan yang membuat ragu-ragu. Pak Pendeta, bagaimana ini kondisi sekarang untuk mewartakan kabar baik ini, untuk jadi pekabar Injil ini? Saya tidak punya hal yang bisa untuk saya lakukan. Saya tidak bisa menjadi sosok yang mungkin tahu atas firman Tuhan atau bisa berkata-kata. Saya tidak punya itu. Jadi bagaimana saya bisa menyatakan kabar baik gitu. Atau ada lagi yang mengungkapkan, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menyatakan kabar baik di tengah-tengah kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk, plural, ada berbagai macam keyakinan, agama yang tentunya kita harus bisa menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing. Bagaimana kita bisa menyatakan kabar baik itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih tahu Tuhan, kita perlu melihat kembali. Yang pertama bahwa di tengah-tengah keraguan-raguan yang ada, sekali lagi kita diajak untuk mengimani Tuhan Yesus itu punya kuasa atas segalanya dan Dia menyertai kita, sama seperti menyertai murid-murid. Jadi ketika ada keterbatasan diri, saya kurang ini, saya kurang itu, kita perlu lihat lagi di sini. Tuhan memberikan penyertaan bagi kita untuk melakukan yang terbaik sebagai wujud persembahan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena
Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka bagian dari perutusan ini merupakan bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita tidak bisa melakukan. Kenapa? Tuhan tetap menyertai kita. Dia ada dalam kondisi saat ini pun yang sulit. Juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pekabaran Injil bukan untuk memaksakan orang lain. Ini menjadi penting. Ketika kita menghayati pekabaran Injil, ya tidak menjadi sebuah upaya pemaksaan supaya orang lain dipaksa untuk mengikuti apa yang kita yakini. Bukan. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan ada damai sejahtera gitu ya. Tidak ada hal yang baik di sana ketika sesuatu hal justru menjadi paksaan di sana. Sekali lagi bahwa pekabaran Injil bukan memaksakan, dan sekali lagi keputusan orang untuk memeluk keyakinannya, bahkan menghayati dirinya mengikut Kristus adalah bagian dirinya dengan Roh Kudus. Maka apa yang kita bisa lakukan? Ya ini, ketika kita melihat lagi apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ketika bicara terkait dengan murid, bicara keteladanan. Sehingga wujud bagaimana upaya kita untuk menghayati kuasa Tuhan, menjadi pekabar Injil, menjadi pekabar baik dalam kondisi situasi pada saat ini, dalam kondisi pandemi COVID-19, adalah bagaimana kita juga menjadi teladan. Kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika ada banyak orang yang terdampak karena virus corona ini, baik ekonomi, baik psikologi, ketika kita mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengasihi, berbela rasa, berkurban bagi yang lain, itu merupakan bagian dari mengabarkan Injil, mengabarkan sukacita, mengabarkan pengharapan bagi dunia. Jadi kita bisa melakukan itu. Kemudian bagaimana terkait dengan baptisan? Tadi saya ungkapkan, pemaknaan utama adalah bicara pengampunan dari Allah, rahmat ilahi yang direspon dalam pertobatan. Ya kita mulai itu juga. Caranya bagaimana? Kita jangan dulu menghakimi orang lain dengan label dia orang berdosa, dia melakukan dosa ini itu, bahkan dia akan masuk neraka dan yang lain-lain. Bagaimana kita memberikan kesaksian kalau pengampunan itu dikaruniakan oleh Tuhan kalau kita menghakimi orang lain, bahkan tidak memberikan kesempatan orang lain untuk merasakan pengampunan, bahkan maaf, pengampunan yang kita berikan. Maka kita diajak juga untuk mengampuni gitu ya. Kita diajak untuk senantiasa memberikan pengharapan bagi orang lain. Tuhan mengampuni, maka kita diajak mengampuni. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada akar pahit. Kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sebenarnya kita tidak menjadi saksi. Kita tidak mengabarkan hal yang baik, kita tidak mengabarkan pengampunan dan rahmat Tuhan bagi banyak orang. Maka kita melihat kembali dalam kehidupan kita. Kemudian juga bicara terkait dengan pengajaran. Ini pun kita bisa lakukan dalam situasi kondisi sulit pada saat ini. Tuhan Yesus mengajarkan, berilah mereka makan. Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi. Maka situasi pada saat ini ya saatnya kita untuk benar-benar menghayati dan melakukan tugas perutusan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita untuk benar-benar mewartakan kabar baik, mewartakan damai sejahtera, bukan ancaman, bukan kekhawatiran. Kan ada juga ya bisa jadi mungkin karena cara kita yang yang mungkin dipandang orang lain ada apanya gitu kan. Misalnya
Wah, ini ada orang Kristen melakukan bansos. Jadinya ada yang khawatir, wah takutnya nanti ada kristenisasi. Nanti kalau terima bantuan disuruh jadi Kristen ataupun harus terima ini terima Alkitab dan yang lain-lain. Maka kita perlu untuk bisa menjelaskan. Kita perlu juga untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kita yang bisa jadi berbeda keyakinan, yang berbeda agama, namun kita sama-sama bisa menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Bukankah Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini pun menghadirkan tindakan kemanusiaan yang berbela rasa, yang senantiasa mau memberi, mau mengasihi. Maka kita wujud nyatakan itu menjadi sebuah pengharapan bagi kehidupan kita bersama. Sekali lagi, terlepas orang lain mau jadi Kristen atau tidak, itu menjadi bagian privat seseorang. Pribadi seseorang, hubungannya dengan Tuhan. Namun kita diajak untuk tetap melakukan yang terbaik di tengah kondisi saat ini. Bahkan untuk menepis keraguan-keraguan yang ada. Di penggambarannya Tuhan Yesus benar-benar hadir kok di sana. Tuhan Yesus benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Tuhan Yesus menyertai dalam langkah kehidupan kita. Kita diajak untuk menyampaikan kabar baik darinya. Kita diajak untuk menyampaikan pengharapan. Kita diajak untuk menyampaikan shalom, damai sejahtera. Kita diajak untuk menyampaikan bela rasa. Kita diajak untuk menyampaikan bagaimana tolong-menolong satu dengan yang lain. Sehingga di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada keraguan. Karena Tuhan menyertai kita. Dan kehidupan di dalam kondisi kita pada saat ini tentunya memerlukan rahmat. Bagaimana orang lain bisa merasakan itu? Kalau bukan dari kita, maka kita mulai dari diri kita. Dari tindakan kita, perkataan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa orang tidak sekedar hanya membaca simbol ataupun melihat simbol yang kita kenakan. Misalnya, dia pakai simbol salib jadi orang Kristen. Oh iya, dia bawa Alkitab, maka dia orang Kristen. Namun justru pewartaan kabar baik itu terlihat dari kesaksian kehidupan kita, dari perkataan kita yang membangun, yang menyokong, yang menyemangati setiap orang. Dari tindakan kita yang hadir berbela rasa peduli bagi banyak orang. Itu mengabarkan kabar baik. Itu mengabarkan Injil. Dan kita perlu hayati. Kita melakukannya dengan dasar Tuhan menyertai dan memberikan kuasa bahkan kekuatan bagi kita untuk mewujudkan karyanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunaikan tugas kita sebagai respon persembahan kita kepada Tuhan untuk menjadi pekabar baik, untuk menjadi pewarta, menyatakan kabar sukacita dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita berikrar. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu diri dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, bahkan menunjukkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa di surga maupun di bumi. Bahkan Tuhan Yesus memberikan penyertaan bagi kami semua untuk menjalankan tugas perutusan, mewartakan kabar baik, pengharapan. Kami diajak untuk tidak ragu, untuk menyatakan kebaikan menjadi teladan, bahkan kesaksian yang kami wujud nyatakan dalam perkataan dan perbuatan kami. Kiranya menunjukkan cinta kasih Tuhan bagi banyak orang, bahkan pengharapan. Kiranya apa yang kami lakukan bukan untuk menebar kekhawatiran, menebar ancaman, bahkan kehidupan kebersamaan, namun justru kami bisa menghayati, mewartakan Injil, berarti mewartakan pengharapan, sukacita, bahkan keteladanan untuk menghayati kehidupan bersama dengan berbagai macam latar belakang yang kami bisa hayati dalam keberagaman di tanah air ini. Tuntun kami, ya Bapa, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari. Walaupun dalam masa pandemik ini, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga apa yang kami lakukan adalah juga sebagai wujud persembahan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Allah yang Maha Kasih, kami hendak berdoa bagi jemaat kami, bagi anggota jemaat kami yang ada dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit. Kami mau berdoa untuk Bapak Robert Sabari, Saudara Abiezer Prawira Daud, Bapak Agus Marpun, Ibu Angelin van der Berg, Bapak Bambang Subogo, Ibu Fortuna Empi, Ibu Hartati, Bapak Yosias Deta Tontos, Bapak Komarlin Amban, Ibu Kasmina, Bapak Lili Jalimun, Bapak Levi Lasso, Bapak Paulus Rikin, Ibu Mariana Petrus, Ibu Suwarsti Sanglir, Ibu Ninik Indrawati, Bapak Sartono, Ibu Suwari Dewi, Bapak Sukidin, Saudara Supangkat Wibowo, Bapak Suprapto, Bapak Usman Pulungan, Bapak Yosua Siwalete, Bapak Dedi Majan, Ibu Lia Amban, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu ada dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit. Tuhan yang menjamah dan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga pengharapan senantiasa mereka tetap hayati dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami juga hendak berdoa bagi keluarga dari almarhum Bapak Effendi Panjaitan. Tuhan yang akan senantiasa tetap melingkupi, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Di tengah-tengah mereka mengelola rasa duka cita kehilangan yang mereka rasakan, karena Engkau telah panggil pulang Bapak Effendi Panjaitan ke rumah Bapa di surga. Tuhan yang juga menyertai kehidupan masa depan mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi anak-anak kami yang masuk sekolah, khususnya tahun ajaran baru, baik yang naik tingkat ataupun juga mencari sekolah yang baru dalam pendidikan yang tentunya juga memiliki jenjang yang baru. Tuhan yang memberkati setiap proses yang berjalan, Tuhan lengkapi, Tuhan juga senantiasa berkati segala sesuatunya, agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka.
Kami juga hendak berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemi COVID-19, untuk saudara-saudara kami yang di PHK, untuk saudara-saudara kami yang mendapat pengurangan penghasilan, untuk saudara-saudara kami yang sulit untuk mencari rezeki, Tuhan yang senantiasa melingkupi memberikan kekuatan bagi mereka, Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka pun tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan akal untuk senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk menghayati berkat-berkat Tuhan. Berkati setiap upaya, usaha yang mereka upayakan, Tuhan yang menunjukkan jalan dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga hendak berdoa untuk saudara kami yang berada di garda paling depan untuk penanganan COVID-19. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kekuatan bagi mereka. Kami sebagai jemaat juga ya Allah, kiranya Tuhan berikan kekuatan agar kami tidak ragu-ragu, agar kami tidak khawatir, tidak pantang menyerah, untuk senantiasa bisa mewujud nyatakan pelayanan, persekutuan dan kesaksian dalam konteks pada saat ini, agar kami pun bisa belajar melakukan yang terbaik di tengah-tengah konteks yang kami harus hadapi pada saat ini. Tuntun kami ya Bapa. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan mereka, mendengar harapan dan kerinduan mereka, dan Engkau yang mengaruniakan berkat-berkat dalam kehidupannya. Kami juga hendak berdoa ya Bapa untuk kegiatan-kegiatan kami yang masih kami lakukan dalam bentuk online. Tuhan yang senantiasa memberkati segala sesuatu, agar apa yang kami lakukan pun senantiasa memberikan kekuatan bagi kami semua dalam menjalani kehidupan. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, agar kebijakan-kebijakan yang diberlakukan berdampak dalam kehidupan kami. Juga kami sebagai warga negara bisa melakukan yang terbaik, taat aturan, dan juga tentunya mendukung setiap program-program kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik untuk kami bisa lakukan. Terima kasih ya Bapa, dan kami pun rindu untuk pemulihan yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami. Inilah kami ya Bapa, kami berserah diri, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah seperti tertulis dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan untuk kebaktian minggu ini yaitu untuk mendukung kas jemaat dan P2G. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah atau ditransfer melalui rekening bank yang tertera pada warta jemaat atau pada layar kaca ini. Persembahan kita iringi dengan pujian dari NKB 208. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, tuh sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bahwa berkasnya.
Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa persembahan. Ya Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih-Mu bagi kami setiap waktu. Ya Allah Bapa, kami sembah dalam Kristus Yesus. Jagalah hati kami, agar kami setia memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan gereja-Mu di dalam dunia. Ya Allah yang menuntun kami di dalam Roh Kudus, terangilah hati kami, agar kami dimampukan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Berkenanlah atas persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jadilah pekabar Injil Kristus, jadilah berkat bagi sesama melalui kebaikan yang saudara nyatakan di dalam hidup sehari-hari. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau di dalam masa pandemik saat ini dan selamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, sehingga engkau tidak merasakan sendiri dalam menjalani hidup. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga engkau dimampukan untuk mengelola kekhawatiran dan menjadi saksinya untuk menyatakan kabar baik. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.